Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Azkemudin dengan NIM 18650 Pada kesempatan ini saya akan mereview materi manajemen project TI atau manajemen project information technology. Baik, langsung saja. Manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian yang penting dalam pembangunan perangkat lunak, sekalipun tidak bersifat teknis seperti pengkodean. Hal-hal dalam manajemen proyek ini mampu menentukan apakah proyek akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen adalah pengolahan personal dan koordinasi tim, masalah, problem, top, dan proses. Manajemen proyek, aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknik untuk mengelola aktivitas proyek dalam menghadapi kebutuhan dasar stakeholders, klien, dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek. Atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses melingkupi rencana menyediakan staf, organisasi, mengarahkan dan mengontrol pengembangan sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dalam jangka waktu tertentu. Berikut gambaran manajemen personel, produk, dan proses. Manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal: personel, masalah atau berkaitan dengan produk, proses, dan proyek tambahan tinggi. Sangat penting. 4 hal ini berurutan mulai dari yang paling penting. Personal dapat tempat paling penting karena tanpa personal maka 3 hal lain tidak bisa berjalan dengan baik. Kategori personal. Proses pembangunan PL melibatkan banyak personal dan dikategorikan dalam 5 kategori. 1. Manajer senior yang menentukan usaha yang dikerjakan dan pemegang keputusan dalam proyek. 2. Manajer proyek atau teknis, pemimpin tim yang membuat rencana, memotivasi, mengatur, dan mengendalikan praktisi yang mengerjakan lunak. Praktisi yang mengajarkan PL. 4. Klien yang menentukan kebutuhan PL dari pihak yang berkaitan dengan hasil produk. Pengguna PL yang berinteraksi dengan langsung dengan PL. Pemimpin tim. Pemimpin tim PL di sini adalah manajer proyek. Seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan yang cukup. Seseorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan, tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan secara profesional oleh pemimpin tim. Kemampuan yang harus dimiliki oleh pemimpin tim: mampu memotivasi, mampu berorganisasi, mampu mendorong keluarnya ide-ide baru, mencari penyelesaian masalah, mampu menjadi manajer, mampu menghargai kerja, mampu mengenal tim. Project manager individu yang menjaga dan mengatur jalannya manajer, sumber dayanya, biaya staf, waktu, kualitas. Masalah yang sesuatu yang menghambat tercapainya tujuan. Oleh karena itu, kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya sebuah proyek. Dalam lingkup masalah, konteks bagaimana perangkat lunak yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem, produk, atau konteks bisnis yang besar serta batasan yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. Tujuan informasi objek data pelanggan yang dihasilkan sebagai output dari perangkat lunak. Fungsi dan unjuk kerja. Fungsi dilakukan transformasi input data menjadi output. Project adalah urutan aktivitas unik, kompleks, dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan dan atau sasaran dan harus dilengkapi dengan waktu yang spesifik sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi. Manajemen proses adalah aktivitas dokumentasi mengelola dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem yang menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek meliputi 2. 1. Keterbatasan lingkup proyek. Sesuatu yang secara potensial membatasi proses-proses dalam proyek. Meliputi 3 hal: time, waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proyek; kemudian cost, semua biaya yang dibutuhkan dalam proyek; quality, semua hal yang dikerjakan dalam proyek. 2. Fase proyek. Poin persiapan, inisiatif, mengenali kebutuhan yang berhubungan dengan proyek yang menangani masalah perencanaan ketika mendefinisikan rencana yang akan digunakan untuk menyelesaikan tujuan akhir. Pelaksanaan mengkoordinasi staf atau sumber daya penting lainnya seperti yang sudah ditetapkan dalam perencanaan, pengawasan monitoring secara konstan terhadap overall progress dalam proyek dan menjaga integritas dan tujuannya. Sosialisasi, formalisasi penerimaan proyek dan stakeholders atau klien.
Dokumentasi. Dokumen konsep project atau ikhtisar dari apa yang diucapkan klien pada meeting pendahuluan, kemudian dokumen kebutuhan project, hasil dari analisa kebutuhan, dokumen persetujuan atau validasi, dokumen yang berisi pengesahan manajemen dari klien bahwa proyek diizinkan untuk mengalokasikan sumber daya. Dokumen lingkup proyek, kandungan proyek yang berhubungan dengan proyek seperti proyek members, proyek sponsor, dan sebagainya. Dokumen perencanaan atau project plan, detail yang menunjukkan strategi untuk menyelesaikan proyek. Outline-nya bisa berupa tahapan-tahapan, fase, dan langkah demi langkah kerja. Dokumen sosialisasi, closing dokumen, training, stakeholders, dan komitmen akhir seperti garansi dan sebagainya. Yang dianggap susah jika sistem yang dihasilkan diterima oleh pelanggan, sistem informasi yang tepat waktu, sistem informasi yang dihasilkan sesuai dengan anggaran, kemudian proses, sistem minimal pada operasi berkesinambungan. Penyebab kegagalan suatu proyek atau kegagalan untuk membentuk komitmen manajemen atas proyek, kurangnya komitmen organisasi dan pada metodologi sistem, mengambil jalan pintas tanpa melalui metodologi penelitian, manajemen ekspektasi yang buruk. Komitmen dini dalam menetapkan anggaran dan jadwal. Teknik estimasi yang kurang baik, terlalu optimis, kurangnya keterampilan manajemen, kegagalan beradaptasi dengan perubahan bisnis, sumber daya yang tidak mencukupi, kegagalan dalam mengelola pelaksanaan. Kompetisi manajer proyek, kesadaran berbisnis, orientasi rekan bisnis, komitmen pada kualitas, inisiatif, pengumpulan informasi, pemikiran analisis, pemikiran konseptual, kesadaran antar personal, kesadaran organisasi, antisipasi impact, banyak menggunakan pengaruh, memotivasi orang lain, tampilan komunikasi, dan mengembangkan orang lain, memonitor dan mengontrol, kepercayaan diri, manajemen stres, kepedulian dan kredibilitas, fleksibilitas. Fungsi dari proses manajemen proyek, scoping, creating, controlling, planning, organizing, closing, estimating, scheduling. Sangat gambaran fungsi dari proses manajemen proyek. Peralatan dan teknik manajemen proyek. Chart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dalam hubungan antara tugas-tugas tersebut. Gantt chart adalah sebagai bagan batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Jabatan diberi nama mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftar secara vertikal pada kolom kiri. Tugas horizontal adalah garis waktu kalender. Berikut adalah gambarnya. Gambar dari per chart. Kemudian ada Gantt chart. Microsoft Project Gantt chart. Microsoft Project per chart. Baik, mungkin itu saja dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.